adalah organisasi pemuda yang didirikan oleh Sutomo dan para pelajar Stovia, School Thought Opleiding van Inlandse Artsen, pada tanggal 20 Mei tahun 1908. Organisasi ini digagas oleh Wahidin Sudirohusodo. Bergerak di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan tidak bersifat politik. Berdirinya Budi Utomo menjadi awal pergerakan, yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Pada awalnya, organisasi ini hanya ditujukan bagi golongan berpendidikan di Pulau Jawa. Hingga saat ini, tanggal berdirinya Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional Indonesia. Budi Utomo berasal dari bahasa Sanskerta, Budi, yang berarti kesadaran. Utomo dari kata utama, yang berarti sangat baik. Budi Utomo dapat diartikan sebagai kesadaran yang sangat baik. Pada tahun 1907, Wahidin Sudirohusodo melakukan kunjungan ke Stovia dan bertemu dengan para pelajar yang masih bersekolah di sana. Ia menyerukan gagasan pada mereka untuk membentuk organisasi yang dapat mengangkat derajat bangsa. Selain itu, Sudirohusodo juga ingin mendirikan sebuah organisasi di bidang pendidikan untuk bisa membantu biaya orang-orang pribumi yang berprestasi dan mempunyai keinginan untuk bersekolah, tetapi terhambat karena tidak memiliki biaya. Gagasan ini menarik bagi para pelajar di sana. Khususnya Sutomo, Gunawan Mangunkusumo, dan Suraji Tirtonegoro. Selanjutnya, Sutomo bersama dengan Suraji mengadakan pertemuan dengan para pelajar Stovia yang lain, untuk membicarakan gagasan organisasi yang disampaikan oleh Sudirohusodo. Acara berlangsung tidak resmi di ruang anatomi milik Stovia, saat tidak ada jam pelajaran. Pertemuan tersebut membentuk sebuah organisasi yang diberi nama, Perkumpulan Budi Utomo, sehingga Budi Utomo berdiri pada tanggal 20 Mei tahun 1908 di Jakarta. Budi Utomo menjadi awal sebuah era nasionalisme Indonesia yang dikenal dengan nama Pergerakan Nasional. Tokoh yang tercatat sebagai pendiri Budi Utomo terdiri dari 9 orang, yaitu Muhammad Sulaiman, Gondo Suwarno, Gunawan Mangunkusumo, Raden Angka Proyosudirjo, Muhammad Saleh, Raden Mas Gumbrek dan Suwarno. Saat masih didirikan di Stovia, organisasi ini telah memiliki susunan pengurus yang tertulis di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Pada masa itu, Sutomo menjadi ketua dan Sulaiman Afandi Kartajumena sebagai wakilnya. Pengurus lainnya terdiri dari Gondo Suwarno sebagai sekretaris 1, dan Gunawan sebagai sekretaris 2, serta bendahara yang dijabat oleh Angka Proyosudirjo. Sisa pendiri lainnya menjabat sebagai komisaris. Seiring perkembangan waktu, anggota Budi Utomo terus bertambah. Tokoh-tokoh penting pergerakan Indonesia, seperti Ki Hajar Dewantara, Cipto Mangunkusumo, Tirto Adi Suryo, Pangeran Aryo Notodirojo dan Raden Adipati Tirtokusumo menjadi bagian dari organisasi tersebut. Berita berdirinya perkumpulan ini tersebar di surat kabar dan menimbulkan gerakan untuk mendirikan cabang di berbagai kota. Kantor-kantor cabang pun didirikan di kota Magelang, Probolinggo dan Yogyakarta. Namun, fenomena ini mengancam status para pendiri perkumpulan tersebut. Terutama Sutomo, karena Sutomo dianggap sebagai pemimpin kelompok pemberontakan terhadap Hindia Belanda bersama dengan teman-teman pelajarnya. Atas dasar ini, Sutomo terancam dikeluarkan dari Stovia. Sebagai bentuk solidaritas, teman-temannya ikut berjanji untuk keluar dari sekolah tersebut, jika Sutomo dikeluarkan. Namun, Sutomo tidak jadi dikeluarkan karena mendapatkan pembelaan dari Hermanus Frederick Roll yang menyampaikan pembelaan bahwa umur Sutomo yang muda menjadi alasan sifat berapi-apinya sama seperti orang yang menuduh Sutomo ketika mereka saat muda. Pada bulan Juli tahun 1908, Budi Utomo telah mencapai anggota yang berjumlah 650 orang yang terdiri dari priai berpangkat rendah dan pelajar. Rencana pelaksanaan kongres melewati beragam persiapan. Untuk membiayai penyelenggaraan kongres, para anggota menggunakan uang tunjangan hari raya dari Stovia serta menjual barang-barang kepemilikan tiap anggota, seperti jam tangan, kain panjang dan kain pengikat kepala. Selain dana tersebut, Sutomo juga mendapatkan bantuan pinjaman uang dari Roll. Tiap anggota pun diperintahkan untuk menghubungi para tokoh dengan surat undangan atau kunjungan. Saleh mengunjungi para saudari dari Raden Ajeng Kartini di Jepara. Gunawan mengunjungi Raden Adipati Tirtokusumo yang saat itu menjabat Bupati Karanganyar, dan Sutomo mengunjungi Ernest Dowesdekker di Jakarta.
Tokoh-tokoh lain yang turut dihubungi seperti Kusumo Utoyo selaku Bupati Jepara, Ahmad Jayadiningrat selaku Bupati Serang, Pangeran Aryo Kusumo Yudo di Jatinegara, Sutomo yang bersekolah di Sekolah Pamong Praja di Magelang serta Raden Mas Adipati Cokro Adikusumo yang menjabat sebagai Bupati Temanggung. Pada tanggal 3–5 Oktober tahun 1908, Budi Utomo menyelenggarakan kongresnya yang pertama di Yogyakarta. Salah satu agenda yang dibahas merupakan usulan dari Sudirohusodo untuk mendirikan Badan Bantuan Pendidikan atau Studi Fonds, tapi usulan itu ditolak dengan 3 poin penolakan, yaitu keterbatasan gerakan Badan Bantuan Pelajar, kesulitan saat pelaksanaan, dan aktivitas membantu pelajar merupakan sebagian program pekerjaan Budi Utomo. Meskipun para pelajar Stovia merupakan pendiri awal dari Budi Utomo, mereka menyerahkan kepemimpinan kepada orang-orang yang lebih tua dan berpengalaman sebagai bentuk penghormatan dan untuk menyelesaikan beban studi di Stovia, terutama Sutomo yang masih harus menjalani pendidikan selama 3 tahun. Akhirnya, kongres tersebut menunjuk Tirto Kusumo sebagai ketua umum dan Wahidin Sudirohusodo sebagai wakil ketua. Kongres tersebut juga mencetuskan tujuan Budi Utomo, yaitu menjamin kehidupan sebagai bangsa yang terhormat serta arah organisasi sebagai organisasi yang berfokus pada pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan. Para pelajar Stovia ditunjuk sebagai pengurus cabang Betawi dan kantor pusat ditetapkan berada di Yogyakarta. Hingga diadakannya kongres yang pertama ini, Budi Utomo telah memiliki 7 cabang di beberapa kota, seperti Batavia, Bogor, Bandung, Magelang, Yogyakarta, Surabaya, dan Ponorogo. Hingga tahun 1909, anggota Budi Utomo mencapai 10.000 anggota. Masa kepemimpinan Tirto Kusumo dari Karanganyar berlangsung dari tahun 1908 sampai tahun 1911. Tirto Kusumo yang juga merupakan Bupati Karanganyar Kebumen, dikenal memiliki karakter kepemimpinan yang kuat, jenius dan progresif. Selama masa kepemimpinannya, organisasi Budi Utomo menciptakan beberapa gerakan seperti penerbitan majalah Guru Desa serta perubahan kurikulum pengajaran bahasa Belanda yang semula diajarkan dari kelas 3 ke atas, menjadi dimulai sejak kelas 1. Hasil ini dinilai lambat, karena seharusnya dengan cabang-cabang Budi Utomo yang cukup banyak, gerakannya terlalu berhati-hati. Organisasi ini juga tetap terus berjuang di bidang sosial budaya tanpa menyentuh bidang politik, meskipun menjalin hubungan dekat dengan pemerintah karena sebagian besar anggota merupakan pegawai pemerintah. Salah satu faktor yang menyebabkan lambatnya gerakan organisasi ini mungkin karena organisasi menerapkan prinsip, biar lambat asal selamat daripada hidup sebentar, mati tanpa bekas. Yang menganut cara hidup pohon beringin yang tumbuhnya lambat, tetapi saat tumbuh besar dapat menjadi tempat berteduh yang rindang dan kokoh. Selain faktor tersebut, gerakan lambat ini mungkin juga karena faktor anggota yang mayoritas merupakan pangreh praja yang takut bertindak. Meskipun terkesan lambat, berita pendirian Budi Utomo mendapatkan reaksi yang cukup besar dari pemerintahan Belanda. Seperti saat Belanda mengeluarkan keputusan pemerintah pada tanggal 14 September tahun 1908 nomor 12 yang mendirikan Kamasi for the Inlandse School and Volkslektur yang nantinya menjadi balai pustaka yang diketuai oleh Dr. Haze. Akibat gerakannya yang lambat ini beberapa anggota keluar dari keanggotaan Budi Utomo, seperti Cipto Mangunkusumo dan Ki Hajar Dewantara. Peristiwa keluarnya Cipto terjadi saat ia menjabat sebagai komisaris Dewan Perkumpulan. Pada rapat pengurus besar tanggal 9 September tahun 1909 di Yogyakarta, Cipto menyampaikan usul untuk memperluas keanggotaan untuk mengikut sertakan Indie atau orang Indo yang lahir, tinggal, dan akan mati di Hindia Belanda. Usul ini mendapatkan penolakan dari Rajiman Wediodiningrat, sehingga menyebabkan perdebatan yang sengit di antara mereka. Pada akhirnya usul Cipto ditolak, sehingga ia mengundurkan diri dari jabatan serta keanggotaannya. Semenjak dipimpin oleh Raden Adipati Tirto Kusumo, banyak anggota baru Budi Utomo yang bergabung dari kalangan bangsawan dan pejabat kolonial, sehingga banyak anggota muda yang memilih untuk menyingkir. Pada masa itu pula muncul Sarekat Islam, yang pada awalnya dimaksudkan sebagai suatu perhimpunan bagi para pedagang besar maupun kecil di Solo dengan nama Sarekat Dagang Islam, untuk saling memberi bantuan dan dukungan. Tidak berapa lama, nama itu diubah oleh Cokro Aminoto menjadi Sarekat Islam,
yang bertujuan untuk mempersatukan semua orang Indonesia yang hidupnya tertindas oleh penjajahan. Sudah pasti keberadaan perkumpulan ini ditakuti orang Belanda. Munculnya gerakan yang bersifat politik semacam itu menyebabkan Budi Utomo mengalami kemunduran. Kepemimpinan perjuangan orang Indonesia diambil alih oleh Sarekat Islam dan Indische Partij karena dalam arena politik Budi Utomo memang belum berpengalaman. Akibat gerakan politik perkumpulan-perkumpulan tersebut, makna nasionalisme makin dimengerti oleh kalangan luas. Ada beberapa kasus yang menunjukkan rasa nasionalisme, misalnya ketika pemerintah Hindia Belanda hendak merayakan ulang tahun kemerdekaan Belanda dengan menggunakan uang rakyat yang dipungut melalui penjabat Pangreh Praja Pribumi, rakyat menjadi sangat marah. Kepemimpinan Tirtokusumo digantikan oleh Dirojo pada tahun 1911 karena tidak sanggup lagi mengikuti arus dalam gerakan Budi Utomo. Kepemimpinan Dirojo dinilai terlihat mengambil sikap dan progresif. Pada masa kepemimpinannya, Budi Utomo berhasil mendirikan 3 sekolah, yaitu 1 di Solo dan 2 di Yogyakarta. Pencapaian ini dapat diraih berkat bantuan Hamengkubuwana VIII yang memberikan bantuan tanah sebesar 100.000 gulden Belanda dan hibah sebesar 45.000 gulden Belanda. Sudirohusodo pun juga berhasil mewujudkan gagasannya dengan mendirikan badan bantuan pendidikan yang bernama Dharmawara, yang mendapatkan bantuan dari pemerintah sebesar 50.000 gulden Belanda. Pada saat itu, Ernest Douwes Dekker merupakan seorang Indo-Belanda yang sangat memperjuangkan bangsa Indonesia, dengan terus terang mewujudkan kata politik ke dalam tindakan yang nyata. Berkat pengaruhnya, pengertian mengenai tanah air Indonesia makin lama makin bisa diterima dan masuk ke dalam pemahaman orang Jawa. Maka muncullah Indische Partij yang sudah lama dipersiapkan oleh Douwes Dekker melalui aksi persnya. Perkumpulan ini bersifat politik dan terbuka bagi semua orang Indonesia tanpa terkecuali. Baginya, tanah air api udara adalah di atas segala-galanya. Kemarahan itu mendorong Ki Hajar Dewantara untuk menulis sebuah artikel, "Seandainya saya seorang Belanda," yang dimaksudkan sebagai suatu sindiran yang sangat pedas terhadap pihak Belanda. Tulisan itu pula yang menjebloskan dirinya bersama 2 teman dan pembelanya, yaitu Douwes Dekker dan Cipto Mangunkusumo ke penjara oleh pemerintah Hindia Belanda. Namun, sejak itu Budi Utomo tampil sebagai motor politik dalam pergerakan orang-orang pribumi. Berbeda dengan Gunawan Mangunkusumo yang lebih mengutamakan kebudayaan dari pendidikan, Suwardi menyatakan bahwa Budi Utomo adalah manifestasi dari perjuangan nasionalisme. Menurut Suwardi, orang-orang Indonesia mengajarkan kepada bangsanya bahwa nasionalisme Indonesia tidaklah bersifat kultural, tetapi murni bersifat politik. Dengan demikian, nasionalisme terdapat pada orang Sumatera, Jawa, Sulawesi maupun Maluku. Pendapat tersebut bertentangan dengan beberapa pendapat yang mengatakan bahwa Budi Utomo hanya mengenal nasionalisme Jawa sebagai alat untuk mempersatukan orang Jawa dengan menolak suku bangsa lain. Demikian pula Sarekat Islam juga tidak mengenal pengertian nasionalisme, tetapi hanya mempersyaratkan agama Islam agar seseorang bisa menjadi anggota. Namun, Suwardi tetap mengatakan bahwa pada hakikatnya, akan segera tampak bahwa dalam perhimpunan Budi Utomo maupun Sarekat Islam, nasionalisme Indonesia ada dan merupakan unsur yang paling penting. Masa-masa kepemimpinan Budi Utomo tanpa memasuki bidang politik berlangsung selama periode tahun 1908 sampai tahun 1926, sebelum kepulangan Sutomo dari Belanda. Sepulangnya Sutomo, dia mendirikan Organisasi Persatuan Bangsa Indonesia, yang merupakan partai yang dia ketuai. PBI merupakan organisasi yang dia dirikan pada tanggal 16 Oktober tahun 1930 untuk menggantikan Indonesia Studi Club sebagai organisasi politik. ISC sendiri didirikan pada tanggal 1 Juli tahun 1924 yang beranggotakan para cendekiawan untuk memberikan pengajaran membentuk usaha bagi masyarakat seperti sekolah tenun, bank kredit, koperasi, dan sebagainya. Karena perkembangan organisasi ini hanya terbatas di Pulau Jawa dan Madura serta mulai berkembangnya organisasi seperti Sarekat Islam yang mencakup keanggotaan tanpa ada batasan wilayah, Budi Utomo pun mengalami kemunduran. Komisi Budi Utomo dengan PBI pun dibentuk pada bulan Januari tahun 1934 dan menghasilkan kesepakatan untuk meleburkan diri.
Proses peleburan terjadi pada Kongres Budi Utomo tanggal 24–26 Desember tahun 1935 di Solo. Akhirnya, Budi Utomo bergabung dengan pergerakan lainnya dan membentuk Partai Indonesia Raya.